Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bun. Selamat datang kembali ya di channel saya. Nah, hari ini saya ingin share buat teman-teman semua ya. Ya, ingin share untuk teman-teman semua. Saya pengen bikin baju gamis Turki kekinian yang ada pecah di bagian bawah, di bawah puncak ya, di bagian perut sini tuh ada semacam dipecah ya. Nah, di sini saya akan share gimana cara pecahnya ya, cara menentukan pecahan ini ya, bagian luarnya. Jadi nanti model gamisnya itu ya, seperti saya cantumkan nanti di video. Model gamisnya itu jadi nanti ini ada di bagian dalam adalah pola bagian dalam itu pola yang tidak dirubah-rubah, dan untuk bagian luarnya itu nanti polanya itu dirubah ya. Jadi kita akan rubah dari pola dasarnya dulu. Nah, ini adalah pola dasar ukuran S ya, ukuran S, LD 88, lengan lingkar pinggangnya lipinya adalah 74. Nah, udah gitu, yang mau saya poinkan untuk tutorial ini adalah cara bikin dipecahnya, itu model yang dipecahnya yang seperti di gambar nanti saya tunjukin cara bikin di bagian perutnya ini. Di bagian perutnya ini kan ada kayak semacam tempelan ya, sebenarnya itu bukan tempelan, jadi itu disambung tapi untuk bagian luarnya. Jadi nanti dia ada bagian puringnya sendiri di dalam ya. Kalau memang mau sama, puringnya disamakan sama bahan yang di luarnya gitu. Nah, di sini akan saya gunakan bahan seruti baby doll. Nah, untuk bagian bawahnya, bagian bawahnya hanya dikerut ya. Jadi polanya itu cuma pola dasar rok sepan yang dikembangkan ya. Soalnya kalau menggunakan pola lingkaran atau pola umbrella itu dia terlalu menghabiskan banyak bahan ya. Rok sepan terus saya akan kembangkan. Nah, setelah itu nanti saya juga akan pecah bagian lengannya ya. Bagian lengannya adalah lengan balon, lengan puff ya, lengan puff, jadi lengan puncak yang dikembangkan bagian bawahnya juga. Sebenarnya sih udah banyak video saya yang cara membuat pola lengan puff ya. Buat teman-teman bisa searching di bawah atau bisa klik channel saya, nanti dicari di sana saja ya. Nah, sekarang saya mau langsung aja ya Bun, ini mau saya tunjukkan cara bikin aplikasinya yang di bagian perut. Nah, sangat sederhana sekali ya sebenarnya sih ya. Nah, ini ukuran saya ukuran saya tuh hampir sama dengan ukuran manekin ya, manekin yang kecil ya, manekin ukuran S. Nah, jadi untuk bagian mukanya ya, bagian TM-nya ini kan TM saya kan 36. Nah, bagian TM-nya ini di sini, dari ini kan saya kasih nama aja ya, ini A, ini B, ini kan lingkar pinggang, ini kan lingkar pinggang ya Bun, ini lingkar pinggang ya, lipi. Nah, ini TM, nah ini TM saya di sini. Nah, terus ini saya kasih nama C, terus ini D, ini adalah ujungnya, ini bilangnya apa ya, pangkal ketiak ya, ini pangkal ketiak ya, pangkal ketiak. Nah, ini kan tempat kerungan lengan ya, kerungan lengan itu ya. Nah, berarti ini bagian sisi, ini namanya bagian sisi badan. Nah, sekarang saya mau buat mempercepat aja ya. Dari B berarti dari atas pinggang ya, dari pinggang ya, dari pinggang saya akan naikkan. Tadi saya udah hitung di manekin saya ya. Saya akan naikkan 12 ya. Saya akan naikkan 12. Nah, jadi kita sebut B1. Ini 12 cm ya. Ingat-ingat ya, Bun. 12 cm. Nah, terus dari C ya, dari C ini bagian sisi, dari C saya akan naikkan. Nah, setelah itu sudah kan ya, udah digaris aja gini menggunakan garis lengkung ya Bun. Ini menggunakan garis ini ya, kita gini
Nah, kita garis jadi lengkung. Nah, saya mau seperti ini aja. Nah, kalau mau lebih sini, di bagian sini mau lebih runcing, atau di sini pas di bawah, ini kan saya kurangi, saya nggak mau sampai bener-bener lingkar ya, bener-bener lingkar. Kita kalau pas puncak itu, pas puncak payudara kan di sini. Nah, ini saya turunkan 2 cm. Jadi ini kan semua dari sini kan, dari batas payudara ke pinggang kan ada 14 cm, saya ambil 12 cm. Nah, di sini saya ambil 10 cm. Nah, kita gunakan gini ya, kita gunakan penggaris lengkung. Nah, kan melengkung gini kan ya. Nah, sudah melengkung, sudah gitu aja. Nah, jadi di batas sisi ini titik C kita naik 10 cm, terus yang di bagian B untuk bagian muka ke B1 itu 12 cm. Nah, setelah itu baru nanti kita kan ini menggunakan Vaseline ya Bun. Kalau saya menggunakan Vaseline aja cukup. Mungkin kalau mau lebih kaku bisa digunakan kertas kain keras ya, tapi sepertinya saya kurang suka ya. Lebih baik menggunakan Vaseline, terus serutinnya juga didobel ya. Tapi nanti itu jadi yang bagian ini nanti kan di itu juga sih dipecah ya, di draperi ya, di sini ya, di draperi ya. Jadi ini di draperi. Nah, nanti saya potong dulu ya Bun, ini saya potong, nanti saya jelaskan ya Bun. Nah, saya tekuk ya, ini kan mau saya bikin 2, tapi saya terangkan dulu ini dari pola dasar itu. Nah, dari pola dasar saya gunting dulu ya Bun. Ini kan sudah ya Bun. Nah, sudah kan ya. Nah, ini sudah jadi dressnya ya. Ini kalau itu dress align ya, biasa dress biasa. Nanti saya skip dulu untuk roknya. Terus ini saya lipat kembali ya Bun. Ini saya lipat kembali untuk polanya. Terus kita gunting. Nah, kita pecah ya, kita gunting. Nah, sudah ya. Nah, dia akan jadi seperti ini. Nah, dia akan jadi seperti ini kan Bun. Nah, dia akan jadi seperti ini. Nah ini kan contohnya itu kan di sini di draperi ya Bun, di draperi ya, di draperi ya. Nah, kalau mau draperinya sampai atas, berarti ini kita pecah. Nanti terus kita larik-larikan gitu ya. Nah, ini kan dibuang ini. Nah, misalnya kita turunkan dari batas leher ya Bun. Kita turunkan dari batas leher. Ini kita skip dulu ya. Nah, sekarang saya turunkan dari kerung leher ini ya. Saya turunkan 4 ya. Terus kita garis. Nah, kita garis seperti ini. Nah, kita garis seperti ini, terus kita buang. Nah, kan jadi seperti ini ya Bun. Nah, jadi seperti ini kan. Nah, terus kita kan mau lipit-lipit. Kita bisa garis-garis di sini. Ini untuk contoh satu aja ya, untuk contoh yang satu sama ini, yang satunya nanti jadi bikinnya dengan 2. Nah, kita skip 1. Kita garis-garis ya. Misalnya lipitnya mau berapa, mau Nah, seperti ini kan ya Bun, seperti ini. Terus kita gunting ya, garis-garis ini kita gunting. Ini kan
kecil sih ya, skala kecil nggak apa-apa ya Bun. Nah kita gunting, nanti kita double ya Bun, kainnya harus di double, dilipat gitu, jadi nanti dapat bagian bawah, dapat bagian kanan dan juga dapat bagian kiri. Nah ini jangan lupa di jarum mentul, ini jarum mentul. Nah terus guntingnya tuh di sini ya Bun, guntingnya di sini, gunting di sini. Nah gunting di sini ya. Nah sudah dapat kanan kiri kan. Nah baru nanti sebelum disatukan dengan yang ini, nah sebelum disatukan ya, ini dijahit dulu, ploynya itu dijahit dulu gitu. Nah nanti kan disatukan gini kan Bun, disatukan. Nah nanti kan disatukan kayak gini ya, jadi harus dapat di tengahnya. Bagian sini berarti di bagian sini, terus di bagian sini juga harus dapat di bagian sini. Nah nanti untuk bagian dalam berarti potongannya itu seperti pola dasarnya gitu ya, nggak usah pakai ini, nggak usah pakai ini gitu. Nah sudah ya Bu, paham ya Bun. Nah udah selesai. Nah begini ya, nanti saya udah bikin polanya seperti ini. Nanti saya akan bikin pola versi besarnya ya Bun. Ini saya bikin versi kecilnya. Nah begini ya Bun, ini sudah saya lipit-lipit, terus kita sambungkan. Nah ini nanti kan kampungnya masuk, ini sudah dilapisi dengan vislin kainnya ya, kainnya sudah dilapisi dengan vislin dua-duanya ya. Kalau mau rapi, jadi ini bikin dua Bun, ini bikin dua ya, satu untuk belakang muka. Jangan dijahit Bun, ini juga bagian di sini jangan dijahit ya Bun, ditempelkan saja dulu. Nah baru masuk seperti ini Bun, jadi draperinya sama bagian atas itu dimasukkan seperti ini. Nah baru dijahitin dis ya Bun, dijahitin dis. Nah nanti sebelah sini juga ada seperti ini nih, sebelah sini kan ada. Nah nanti otomatis di tengah ini yang bagian dalamnya Bun, bagian dalamnya itu pola dasarnya ya, nggak usah dirubah-rubah, nggak usah diapa gitu. Ini kan sudah selesai disambung-sambung. Baru ini ditempelkan ke bagian dalamnya, baju bagian dalam, maksudnya puringnya ya, puring bagian dalam. Nah kalau sudah selesai di bagian ini, kalau di bagian belakang nggak usah itu ya Bun, nggak usah dirubah-rubah ya, seperti di gambarnya itu kayaknya bagian belakang sih nggak perlu didraperi gini, nggak perlu ya. Jadi itu cuman bagian depan, pola bagian belakangnya itu biasa aja gitu. Nah kalau sudah, baru kan nanti kita bikin roknya. Roknya cuma dilipit-lipit sih. Nah udah ya Bun, udah paham ya Bun. Jadi cara motongnya seperti ini ya Bun. Nah ini polanya dipotong seperti ini. Terus bagian atas di draping ya Bun. Udah, sekarang saya singkirkan terus. Dan ini hasilnya ya Bun. Jadi ini untuk pecah bagian luarnya ya Bun. Kalau untuk roknya, tetap roknya itu kain serat melebar ya, dilipat jadi dua. Kalau mau dibikin simpelnya, kalau mau dibikin biar ada bentuknya, kita rubah dari pola dasar rok ya Bun, yang seperti saya tadi sudah jelaskan. Pola dasar rok ditambah bagian depan maju 21 cm, jadi sama lebar dengan seperempat lingkar pinggang kita. Nah untuk lengannya adalah lengan puff dengan bagian bawah dipecah ya, bagian mansetnya itu dipecah, jadi nanti ada lipit-lipit seperti lengan balon.
Nah, tapi di bagian atas ada lengan puff yang nanti kita akan ploy juga di bagian kerungannya. Nah, untuk bagian luar ini sudah saya jelaskan tadi, jadi dipecah dari pola dasar ya, dari pola dasarnya itu dipecah ya. Dari pola dasar dipecah, dari garis pinggang itu naik untuk bagian mukanya naik 12 cm, untuk bagian sisi naik kurang dari 10 juga enggak apa-apa, jadi dia nanti agak runcing ya Bun, menukik ke bagian mukanya itu runcing, enggak apa-apa. Saya akan tunjukkan juga cara menjahitnya dan cara mengerjakannya ya Bun, cara memotongnya juga saya tunjukkan. Ini untuk pengambilannya sama seperti sisi ya, bagian sisi itu tadi kan 10 cm. Nah ini ya dari pinggang ke atas itu kan kita samakan dengan bagian sisi untuk pola depan ya, 10 cm. Terus yang di bagian tengah belakang juga kita ratakan 10 cm. Lalu kita bikin garis sambungkan ya, disambungkan dengan garis seperti ini gitu. Nah kalau sudah baru nanti kita potong ya. Jadi motongnya tuh di sini, dari sini ke sini. Nah itu dipotong ya. Jadi nanti kita samakan dengan pola bagian depan. Nah kalau untuk belakang berarti 2 kali potong ya. Kalau tidak kita lipat, terus kita potong bagian sini tengahnya. Nah, berikut kita kasih untuk bagian resleting. Nah kalau misalnya kita bikin resleting, untuk tempat resletingnya itu 2 cm, berarti kita bikin 2 cm. Kalau misalnya 3 cm berarti kita lebihkan 3 cm seperti itu. Nah sekarang saya mau gunting ya, seperti ini ya. Nah hasilnya untuk belakang itu seperti ini 2 kali potong ya Bun, kalau enggak itu kainnya ditumpuk, jadi kainnya ditumpuk 2 ya. Nah untuk untuk cara pemotongan bahannya nanti di video berikutnya saya akan bagi gimana cara memotongnya ya Bun, cara membuatnya juga saya akan bagi di video berikutnya ya Bun. Oke, terima kasih.